Jadi di video kali ini aku, Papa, dan Bica kita mau bikin childhood memories. Jadi kita bakal cerita-cerita tentang masa kecil kita. Yeay. Jadi aku, Papa, dan Bica sama-sama masing-masing punya memories tersendiri. Dan kita bertiga tuh kayak ya banyak hal-hal yang lucu dan menarik. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, keep on watching. Oke, jadi pertama aku sama Bica itu beda 5 tahun. Nah, terus waktu Bica awal-awal lahir, Bica tuh ada kayak apa sih, Kak, kulit kepala gitu ya? Enggak kan, kalau orang anak bayi tuh kalau misalnya baru lahir ya masih apa kayak ganti kulit ya atau apa sih kayak gitu kan? Iya, ya pokoknya banyak. Iya, ketombe. Kulit kepala nggak sih, kayak ada kulit kepalanya gitu. Dulu tuh mama sering nyisirin gitu kulit kepalanya banyak. Nah, terus tuh kayak bisa dikopek-kopek gitu loh. Akhirnya aku kopekin tuh. Nah, kata mama, jangan keseringan kopekinnya karena masih bayi, masih baru berapa hari lahir gitu. Terus deh gitu, ya udah dikopekin kan, mama udah tidur nih, papa kan dulu pulang malam kan. Terus mama lagi dikopekin, terus tiba-tiba mama bilang jangan disering-sering dikopekin, masih kecil nanti palanya bisa bolong. Terus udah lah, pada suatu hari karena udah edik ngopekin kepala, akhirnya waktu itu ada tai lalat di palu sini. Tiba-tiba muncul. Enggak, baru lihat ada tai lalat, ada tai lalat. Terus kirain bolong, beneran bolong. Pala adik gua bolong. Terus ya udah udah gak lama papa pulang. Kakak bilang, "Pak, kita makan dulu aja ya, jangan di kamar." Ya kan, takutnya papa sadar pala lu bolong. Terus iya, sampai berarti lu 5 tahun dong, umur 5 tahun Adam ya? Iya, gue kepengen pala lu. Terus untungnya lu besoknya bangun kan, gue ngeri aja lu bolong. Iya, bolong beneran. Kalau Ade apa, Dek? Oh, cerita masa kecilnya, iya waktu kecilnya. Jadi waktu SD. Iya, SD. Ini udah gedean gitu. Jadi pas SD itu gue kelas 1 SMP. Jadi gue kelas 1 SD, Bica kelas 6. Kelas 6 SD. Nah, Bica ini gue suka samperin kalau lagi istirahat gitu. Kayak ya udah gitu, pengen nyamperin aja. Padahal itu belum banding belum bonding. Iya, belum bonding. Kita belum bonding gitu, padahal caper aja gitu. Gara-gara baru masuk SD udah ada Bica gitu. Backingan. Terus habis itu ada satu kakak kelas 5 apa kelas 4 gitu ya. Nah, kelas 4 kelas 5 dia itu ada keterbelakangan mental. Terus kita tuh yang anak kelas 1 emang pada takut gitu. Oh iya? Iya, gue sih ngobrol-ngobrol aja kayaknya. Gue gak pernah, tapi dia pernah diomongin gitu. Oh, oke. Pernah kayak Dia gitu. ada apa, orang yang jagain. Ada enggaknya. Ya namanya anak kelas 1 kan kayak jadi ikut-ikutan aja kan, jadi takut, ikut-ikutan takut. Iya, terus habis itu ada di saat dimana gue lagi nyamperin Bica gitu di kayak tempat istirahat gitulah, sama sendiri. Itu bener-bener sendiri, anehnya. Biasanya gue sama temen gitu, ini sendiri bicara rame-rame sama temen-temen. Tiba-tiba gue lagi ngobrol, dengerin Bica ngobrol, tiba-tiba Bica sama temen-temennya lari ketakutan. Gue ikutan lari kan. Pas udah mau nyampe depan kelas dia, teman-temannya udah masuk. Di dalam kelas ditutup pintunya, jadi gue di luar. Tapi bukan gue yang nutup, tahu. Gue nggak tahu itu siapa yang nutup, tapi pas gue mau masuk itu ditutup. Gue gedor-gedor nggak dibuka. Jadi kepala gue diambil sama nih orang, dijedotin ke tembok. Itu sadis banget semua. Dijedotin terus kayak bukan pembantu apa sih? Mbaknya ini jagain dia. Mbaknya ini juga ketinggalan gitu loh di belakang karena anak ini ternyata ngejar kita. Jadi kayak mbaknya pas gue udah selesai dijerotin baru narik dia. Terus papa baru denger itu. Iya, kayak gitu. Terus habis itu pas pulang, lu ya cerita ya? Iya, dia langsung cerita ke papa kan. Itu awalnya gue yang kayak gue diidein, pokoknya kayak merasa dilindungin gitu lah. Terus habis itu sampai ada ternyata mau disamper. Panik gue. Sampai ke rumahnya. Papa tuh kalau misalkan ada anaknya kenapa-napa udah langsung udah samper. Terus saya
takut banget, maksud gue kalau misalnya cuman diingetin gitu ya ke orangnya itu kan kayak ya udah itu ini mau disamper ke rumahnya dan gue tahu Dan itu dekat rumahnya dekat kita kan? iya nggak terlalu jauh. Dan bener-bener malam itu juga Iya. disamper. Iya sumpah, gue emang nangis sih, tapi maksud gue nggak sesakit itu, Iya, cuman gue kaget, kaget gitu loh. Maksudnya masih kelas 1 tiba-tiba dijedotin orang. Tapi dia pas begitu bapak ketok kaget. Selamat malam. Bisa ketemu sama bapaknya. Siapa namanya? Oh, iya. Rahasia. Ya, bapaknya itu. Akhirnya bapaknya ngasih tahu bapak bahwa anaknya seperti ini. Oh ya udah maklum ya dia. Tapi besoknya dijagain ya. Tolong jadi apa ya. Tapi sebelum ke Tuh. situ, Oh. sebelum disamper, papa tuh udah mewanti-wanti kita. Nanti di sana jangan ketawa ya. Iya. Dong. Nanti di sana jangan Ketawa ketawa-tawa jangan. ya. Padahal gue panik. Jadi pas nyamperin tuh kita bertiga terus bener-bener ya udah kita tahan ketawa. Gitu, Iya. maksudnya lu kan gak harus ikut gitu ya, maksudnya. Kan gue ceritanya gue ngelindungin dia dengan cara ngadu. Tapi Ade itu banyak beberapa yang ceritanya yang apa ya, kalau diceritain itu seolah-olah Ade itu bisa banyak pengalaman ya. Tapi pas pada saat itu kalau nggak salah Ade itu pernah pulang dari sekolah malahnya benjol. Bukan Hah? tempat les. Ke tempat les ya? Tempat les. Iya, palanya benjol. Ade, kenapa? Palanya benjol kan jendol gitu gak ya? Iya, biru. Tapi itu berusaha ada Hah? tutupin pakai poni. Iya, tapi kelihatan sama papa. Terus Ade bilang, ini kejedot katanya gitu. Oh, kejedot, tapi kok kejedot begitu tuh? Enggak, kayaknya dicepuin kakak deh. Apa itu? Dikasih tahu kakak soalnya dia cerita ke kakak ini ditimpuk sama Oh iya, orang. kan apa pokoknya kakak pengen iniin kan, kakak kasih tahu Pak, itu adik palanya benjol. Iya, padahal gue percaya apa Bica. Gara-gara ini ya bisa apa Dadido ya? Iya gara-gara Dadido. Tau gak sih apa? Ternyata kenapa? Iya, jadi dulu tuh pokoknya zaman gitulah orang-orang main Dadido kena masa Pasti bodoh pernah deh, gitu kan. yang muter-muter Dadido kenapa Iya, tapi sampai lempar? barangnya tuh masih aman lah, kayak pensil, kayak penghapus, kayak di plug di gitu. Ini kotak pensil besi, lu bayangin. Ini masih temen lesnya tuh gue nggak kenal siapa. Jadi kayak di dalam lesnya itu kayak ya banyak gitu kan. Gue nggak kenal siapa orangnya. Gue juga nggak lagi berurusan sama mereka gitu loh. Terus gue lagi diem, Dadido kena masa bodoh. Gue kan nggak peduli ya. Dong. Benjol. Itu nangis gak? Enggak, gue shock langsung gitu doang kan, kayak malu tapi sakit, tapi kayak ya udah gitu, gue nggak nangis. Terus kayak aduh benjol, ini kalau misalnya papa lihat takutnya nih orang disamperin lagi. Jadi lu melindungi orang itu. Iya, gue nggak mau orang disamperin, masa gue nggak kenal. Tapi ngaku kan akhirnya deh. Kena kotak pensil Besi lagi. Waduh, untung aja udah diceritain. Tapi yang memang Ade ini diantara kakak sama Ade, pengalaman Ade ini yang paling banyak. Yang ekstrim. Kan waktu kecil juga kayak waktu masih bayi Ade itu cerita gini, Papa, Ade itu ceritanya pokoknya serem-serem. Ade tiba-tiba lagi cerita, Ade waktu ke Surabaya. Padahal waktu itu masih usia 2 tahun atau 3 tahun. Lo nggak pernah ke Surabaya? Surabaya. Tahu dari mana Terus, Surabaya? Iya, Bapak ada feeling ini kenapa anak ini. Terus itu abis itu tangannya dipotong, tangan kanan. Hah? Kok dari Surabaya tangannya potong? Oh ini ekstrim nih. Nah waktu itu pernah ceritanya Bapak anter Ade itu ke sekolah naik sepeda. Nah Bapak tungguin kan, pulang dari gerbang nih pasti anak saya lewat sini. Kok nggak lewat semua udah pulang. Itu bapak lagi jemput. Iya, kemana anak saya naik sepeda? Nggak ada. Pak, ada yang naik sepeda? Udah pada pulang. Waduh, anak saya hilang. Aduh, bapaknya bingung kan, tanya-tanya orang, ada pernah lihat naik sepeda nggak sini anak-anak? Nggak ada yang tahu. Untung ada tuh yang ngomong, Pak, yang itu Pak, anak-anak itu ngeliat tuh ada 5 orang ya Pak ya, masih umur SD kelas 3 ya Pak ya. Iya. Mana? Kelas 3 kelas 4 ya. Ke sana, ke ujung lurus, ujung lurus, Bapak temuin sampai mentok. Ujung lurus kanan apa kiri? Bapak kan tanya lagi sama orang-orang, nggak ada yang tahu. Untung aja itu ada anak kecil bilang, kalau yang kakak pakai
baju pramuka ke sana Pak, gitu. Papa temuin jalan, itu Papa nggak tahu nih kemana kan jalannya panjang. Untung ada sekolah Kak, kebetulan di sekolah itu lagi rame. Iya, ada kan? cup gitu loh. Iya, ada kegiatan kejuaraan di sekolah. Papa lagi naik motor lihat mana ini ada nggak anak saya? Ada lihat sepedanya Pak. Ya Allah. Papa sama abang. Jadi tuh pada waktu itu tuh gue lagi ada acara di sekolah, tapi tiba-tiba semuanya udah pada pulang. Nah tiba-tiba teman-teman gue cewek sama cowok tuh pada ada yang naik sepeda juga gitu kan. Pokoknya teman-teman gue ada yang tomboy juga lah gitu kayak gue. Terus habis itu nih orang bilang, di sekolah sini ada cup, mau nonton nggak? Gitu kan. Terus sempet ada ajakin si kalau nggak salah deh itu gue pokoknya. Oke, ngajakin sahabat gue tapi dia nggak ikut. Habis itu ya udah lo gue tinggal ke sekolah. Ini sekolahnya tuh deketan sama SD gue. Jadi kayak gue nggak takut-takut banget, dan ini tuh lewatin komplek perumahan orang, bukan jalan raya gitu loh. Terus habis itu pas nyampe sana udah kan tuh nontonin cup orang, nontonin ini orang lagi main futsal, anak-anak SD main futsal. Terus gue beli cilok gitu kan. Beli cilok, tiba-tiba kok ada anak kecil narikin gue. Banget tiba-tiba panik banget. Bang, kok di sini? Terus bilang, itu sama Uwa. Iya ya kayak. Panik Jadi terus. selain itu ada lagi kayak waktu itu kecil masih pakai kepalanya ada permen karet. Jadi waktu itu kan Psikopat. Ica kan iseng kan, setahu aku tuh kalau misalkan rambut kena permen karet itu pasti kekual-kual. Nah aku lagi makan permen karet nih, Bica di bawah so Bica nggak Bica deh itu kepala Padahal gue gak nyadar kan. Tiba-tiba udah kayak gitu dia yang panik, dia kuil-kuil lagi. Dan akhirnya dipotong nih segini bener-bener. Aku nemplokinnya di sini terus bener-bener segini dipotong. Jahat banget semua itu. Dulu ada cerita yang itu, tau gak sih Pak, yang ada disuntik sama mama juga. Kan disuntik. Terus itu keluar ada anak kecil juga, itu masih kecil banget, imunisasi kalau nggak salah deh. Nah terus keluar ada anak kecil, dia nggak mau tahu apa-apa gitu. Dia cuma dia lagi ngantri mau suntik juga. Tiba-tiba gue samperin, di dalam disuntik sampai berdarah-darah. Anak kecil langsung nangis. Tapi Papa waktu itu pernah loh ngeliat tuh anak itu ada anak kecil nangis. Gitu. Kenapa deh? Bapak jatuh dari sepeda. Oh, bapaknya jatuh dari sepeda. Ya bagus, kamu anak kecil, artinya prihatin. Kenceng dia. Gitu. Kenapa dek? Kau nangis lagi? Tadi bapak jatuh dari sepeda, terus saya ketawa, saya ditabok. Rupanya dia nangisnya ketabok ya. Nah, yang waktu itu kalau nggak salah kakak sama ade itu waktu mau tidur ya. Kalau siang, ade sama kakak itu harus setiap tidur. hari, bener-bener Iya. setiap hari. Nggak boleh kayak maksudnya Biar kita kan sehat. masih kecil ya. Kita masih kecil disuruh tidur terus ngeliat gitu. terus ngeliat orang tua tuh masih pada ini beraktivitas kayak kita doang yang disuruh tidur. Masa kayak dipaksa pas lagi semangatnya gitu. Misalnya kita lagi main, terus adek kakak tidur, gitu langsung kayak ya. Terus kita pura-pura tidur tuh yang orang main mata gitu. Terus papa setelin lagu apa? Iya, ini MLTR sama Michael and Turok. Iya, Michael and Turok. Ayo tidur sekarang. Enggak gitu. Bukan ya? Pokoknya yang Pokoknya itu terus sama lagu yang musik ya, instrumen. Iya. Pakai bunyinya Teng 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 teng. Nggak tahu itu judulnya apa. Tapi kita masih hafal. Tidur. itu yang paling bikin tidur. Nah, bahkan kakak sama adik tidur nih berdua waktu itu. Terus kita nggak bisa tidur sampai jam 2 ya. Terus apa kita ini aja kali ya, kita dengerin Michael terus suruh tidur. Tidur. Jadi kebiasaan. Papa juga sekarang lagu ada band tidur. Ayah dengar. Terus satu lagi Kak, waktu Papa ingat waktu kakak sama adik makan bareng sama Papa.
makan kepiting. Iya, Enggak, dulu enggak, kita sering enggak, banget kan? makan seafood. Makan Iya, seafood tuh. makan seafood. Kepiting itu kita itu untungnya banyak ya kak ya. Di antara yang lain, orang-orang udah kehabisan kepiting, kakak sama adek nggak Dapet pernah terus. dapat terus ya. Yang penting, papa waktu itu yang penting diajak ngobrol. Jadi kepitingnya kan habis, cangkangnya masih ada. Terus kan papa ada makan ikan tuh, ikan kakap ya kak ya. Nggak tahu ya. Nah, papa ambil putih-putihnya, terus papa masukin cangkangnya, celupin ke dalam. Ya, adek gantian. Oh, makasih papa. Gitu. Oh, baik. Ya. Kakaknya, kakak. Ya. Habis itu kakak gantian. Kan? Padahal isinya ikan. Iya, kita nggak sadar. Tapi dulu tuh kita waktu makan kepiting tuh bener-bener hampir tiap minggu nggak sih? Iya bener-bener kepiting terus, dan kita kalau misalnya makan kepiting, papa tuh nggak pernah makan sebelum kita Iya. papa bukain kepiting. Pokoknya papa tuh bukain kepiting, bahkan aku dulu tuh sampai yang kayak pokoknya gue kalau punya pacar harus Bisa bukain kepiting karena ya udah karena itu kakak nggak bisa buka kepiting. susah. Aja suapin. Oh, jadi dapat capit gede gini, isinya banyak ya. Udah dikeluarin, ada lagi. Ada lagi. Masa gue nggak liatin? Akhirnya kakak yang sadar ya kak. Iya. Sedangkan gue nggak sadar, gue tuh masih makanin, ada apa sih, pokoknya ada kerang hijau juga gitu, Iya, campur. makanin sambil ini, terus nggak merhatiin gitu, gue disuapin ya udah langsung mangap gitu kan, tiba-tiba mama ketawa gitu, malu juga, kena juga, ngetawain gue. Nah itu, jadi kalau orang marketing ya anaknya harus diajarin nih teknik-teknik marketing. Sampai ingat, Penipuan namanya itu kan marketing. kakak ingat nggak waktu injekin bapak dapat apa? Yang 10.000 ya? Apa Dapat sih? kupon. Enggak beda, itu mah ade. Oh, ade. Papa ulang tahun. Terus? Terus habis itu Bica itu ngasih, gue nggak tahu kan mau ngasih apa, tapi waktu itu Bica tuh ngasih kado. Akhirnya Bica ngasih tau gue kasih kupon aja, kupon injekin itu banyak banget. Itu gue jadi korban tau gak, bener-bener setiap gue lagi mager pun papa ngeluarin kupon itu buat diinjekin. Bener-bener dulu tuh bener-bener suruh injekin Iya, mulu. pokoknya. 15 menit injekin. Pokoknya diusahakan gimana caranya kakak sama adik itu melakukan sesuatu. Ada Iya. yang didapat ya. Masalah itu karena kupon itu Bica jadi nggak nginjekin papa, Iya. jadi gue doang. Jadi setiap papa pengen nginjekin udah keluarin kupon itu aja. Dan itu banyak banget, itu Bica yang bikinin dia, itu banyak banget. Aduh sadis. Terus apa lagi ya? Terus papa kan kakak itu ikut lomba ya kak ya? Oh, kakak itu lomba apa tuh di Nggak Oh ini, gambar. ini mewarnai. Oh, kakak itu semangat banget papa lihat. Aduh, moga-moga anakku menang. Moga anakku menang. gitu Gara-gara kan. itu kan kadonya duit ya. Jadi hadiahnya itu 350.000. Iya. Aku tuh ngincer kan karena waktu kecil 350.000 gede banget Lumayan, kan. iya. Udah tuh akhirnya ngewarnain tuh. Terus belum masa pengumumannya tiba-tiba papa pulang nih. Papa pulang bawa kakak selamat ya. Aduh, apa? Ini kakak menang juara 3. Ini Piala. iya dapat piala. Jadi tuh papa bikinin piala tulisannya juara 3 mewarnai. Kan itu dulu nama ininya Fugu, kalian tau gak sih? Cemilan Fugu. Papa Figu. Iya, Papa Figu. Kan ketahuan ya, udah di situ nggak ada bacaan kalau juara 3 dapat piala. Jadi tulisannya juga salah. Ketahuan, itu baru itu yang ketahuan. Yang lain selamat. Tapi aku inget yang ini ya nggak sih, yang ada dulu ini apa sinus. Ih bukan sih, serius mas. Ini apa yang budek? Budek. Telinga, gangguan telinga. Iya. Dulu ada yang nggak bisa denger yang ini Iya, loh gue yang dulu bener-bener nggak bisa dengar walaupun jaraknya dikit, itu diteriakin nggak ini. nggak denger orang. Coba deh di sini. Terus ibu ke pasar, hah kecoa. Serem banget ya sih. Wow. Makanya. Padahal itu cuma suruh ngadep belakang Iya, doang. kecoa jauh banget. Papa cobain ya. Ada yang ngadep ke belakang, ke depan, papa dari belakang. Nyebutin, salah ya. Iya, terus itu yang ada yang ada di bius.
bius Iya, apa sih, itu biusnya ada operasi kan? Kan masih kecil, jadi biusnya tuh pakai balon, niup balon. Nah, gue nggak mau, gara-gara nggak mau dibius gitu, takut. Itu sama papa ya? Dicontohin sama Oh, papa. pas begitu lagu apa waktu itu? Balonku ada Iya, yang dinyanyiin. 5 gitu kan, rupa-rupa warna. Tapi lu niup balon itu? Iya. Sama Iya. papa diperanin dulu nih, papa Oh. niup dulu. Percaya? nggak bisa? Enggak ditiup bener. Oh. Baru meletus, pipuk. Anak kenapa? Padahal belum meletus balon. Langsung. Ade tuh. Pokoknya banyak ceritanya Ade. Yang kemonceng. Iya, oh iya. Cek sadis banget semua. Tapi itu nggak sengaja, jadi lagi beres-beres kan, lagi bersih-bersih. Nah terus kemoceng tuh nggak sadar di ujung kemocengnya itu besinya mencuat. Jadi tuh kayak Sadis banget sih. nggak sengaja kebaret gitu, berber di sini. Untung tuh nggak kena mata sih, nggak kena mata, berber di sini. Tapi Bica nggak nangis, Bica kuat. Gue kuat. Tapi Bica nggak nangis, tapi udah berdarah terus Kayaknya kayak. mukanya mirip kan. Tapi udah berdarah dan kayak Emang berdarah ya? berdarah, gue yang kayak dek, Eyang lihat, Eyang tuh bener-bener pokoknya jangan sampai melakukan kesalahan di depan Eyang, karena Eyang akan ngebilangin Ngadunya pakai bumbu. ya, bumbu Eyang. Nah terus diaduin lah itu si kakak nyabet si adik, padahal itu nggak sengaja, beneran nggak sengaja. Nyabet. Gak sengaja kena gitu loh, orang adanya nggak nangis. Itu kakak nyabet si ade sampai berdarah gitu tuh. Terus udahlah dimarahin, bener-bener lu aja kayak bingung, emang kenapa? Terus juga pernah waktu itu ada ini sadis juga. Jadi Bica tuh sering sadis dengerin. Dia tuh sering banget ngecat kacamata gitu. Dia beli kacamata, ngecatnya tuh pakai kutek gitu kan. Kreatif dong gue. Kreatif lah Bica. Gue ikutan. Nggak tahu lu kesel ya sama gue atau gimana sih? Tiba-tiba itu kutek dimasukin ke mata gue. Gak sengaja lu. Enggak, jadi kita berantem terus habis itu lu kayak lu gitu, tapi ya itu nggak sengaja. Iya, nggak tapi sengaja. Iya. Jadi tuh, enggak, itu lu nggak sabar, kayak nggak sabar diiniin, nggak sabar selesai kacamatanya, terus kayak iya gitu udah berat aja, nangis langsung ke Eyang. ngeselin banget. Tapi ade ini selain sama kakak sama papa juga kalau naik motor nih nggak mau di depan, kan masih kecil, maunya di belakang. Sok-sokan kak. Jiwa adventurous. Iya, jiwa adventurenya tinggi. Belakang. Begitu udah kira-kira 10 kilo, kok ini beratnya ke kiri. Itu lagi riding jauh banget. Iya. dari rumah Ke ke puncak. Iya, ke puncak jauh banget. Gue masih umur berapa nggak Jadi tahu. kalau dia begini, terus begini nih. Iya, masalahnya nggak dibenerin sama papa. Nggak dibenerin. Makanya. Nggak dibenerin, tiba-tiba gue bangun udah di sini. Iya, gimana? Enggak, jadi kan goncengannya begini. Heeh. Tanya udah begini. Udah begitu. Udah begitu. Tapi lu udah masih mengalami. Masih. Ya kalau bangun gue jatuh. Nggak sadar juga. Serem itu ekstrim. Ya, Tapi Eyang pas juga. gitu pulangnya papa iket. Ya, Emang diikat? Eyang Iya. juga udah ngingetin suruh ikat gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa nggak diikat. Akhirnya gue ketiduran udah di bawah aja itu. Nih mama tahu nggak? Mama tahu nggak? Enggak. Sampai sekarang Kan? bahaya kamu tahu. Pasti mama akan nonton ini. Tapi itulah udah, itu adik tuh banyak lah ya. Nah kalau kakak beda, kalau kakak dulu kan udah diceritain, memang jiwa marketingnya ikut papa terus. Kalau dari kecil jualannya kayak jualan Garskin. Iya, dulu sih kakak pernah yang ini jualan. Pertama kali jualan itu gara-gara kakak nggak dikasih duit jajan. Nggak dikasih duit jajan, lo dikasih duit jajan 2.000, gue nggak sama sekali. Bukan nggak dikasih duit jajan, dapat itu bekal dari rumah. Iya, ada catering sih, cuma cateringnya nggak suka. Terus udah dingin gitu kan. Terus ya udah, di saat orang lain tuh beli cimol gitu-gitu. Terus akhirnya aku jualan kertas mewarnai. Jadi
cari gambar di Google misalnya Powerpuff Girl ini iya. apa namanya mewarnai, yaudah itu tinggal di print terus dijual tuh, mau aja tuh adik kelas Iya, ada aja yang mau beli. iya kayak adik kelas takut sama temen gue sampai ditempel di depan rumahnya Bica. Ada sih yang rumah deket rumah kita. iya beli di gue. Iya. Oh my god. Iya, terus Dia main ke rumah gue, ke rumah kita. Dia main ke rumah kita, terus kayak gue kasih tahu, gue tuh kayak reseller. Lo agen gue. Ini kakak gue jualan di warna-warna, terus dia beli. Gitu. emang kakak itu kayak gitu dari kecil tuh jual pensil ya kayak penghapus. Iya, semuanya dijualin. Semua dijualin. Minta ke papa ke Indomaret, "Pah, kakak mau beli ini, kakak harus beli pulpen." Padahal itu pulpen Iya. titipan teman. Itu pulpen harga 15.000, aku jual 45.000. Dan dia mau. Baru ini kan. Pada waktu itu tuh gue lagi berantem sama Bica. Terus habis itu Bica tuh lagi panik-paniknya mau masuk SMA. Nggak panik sebenarnya, kayak Ribut tiba-tiba gitu, malam, ribut gitu tiba-tiba kan. malam kita dipanggil ke slang. Nah, gue nggak tahu kan Bica mau ngurusin gituan. Cuman kita lagi berantem. Abis itu karena gue kesel, Bica kan namanya Bebe kan. Gue umpetin aja gitu di bawah bantal. Padahal itu kalau dicari dengan gue kesel. pasti bisa gitu kan. Ya, papa ingat waktu itu kan papa bilang siapa yang naro BB-nya kakak? Udah mau nangis karena Ya kan? karena gue lagi chatan sama Ardia. Gue itu abis itu harus gambarin Ardia. pas gue lagi umpetin HP lu, gue pura-pura sholat, jadi nggak bisa diganggu. dia di sebelah gue, di mana nggak HP kakak? Allahu Akbar. Iya. Iya. Terus papa bilang kan, Pulangnya kakak tuh udah ngomong ke bawah, itu Ardi pasti yang mau. Itu pas lu udah pergi, gue selesain sholatnya. Itu bukan selesai sholat, tapi gue selesain sholatnya. Terus HP gue taruh di keyboard. Dulu kan ada keyboard tuh di kamar lu kan. Gue taruh situ ya, pura-pura dia lupa, lu yang lupa gitu. Terus gue langsung kayak pura-pura bego ya pas iya. pulang. Tapi Ade itu wajahnya pinter gitu. Soalnya nggak ada ini. Terus papa bilang, apa yang nggak walaupun disembunyiin tapi di rumah ini ada CCTV. Ada kamera tersembunyi. Padahal gue gak percaya awalnya, cuman gue takut bisa dibuktiin. Iya, awalnya bicara enggak. Saya bapak, ayo ini dicek loh. Diancam. Iya. Kalau akhirnya bohong, ketemu ya. iya, akhirnya ngaku dia. Ini ada taruh sini. Iya, terus satu lagi papa ingat waktu kita nginep pertama kali di mana, Ritz-Carlton. Bukan, Hotel Singa. Seru nih. Tapi Ritz-Carlton juga Ritz-Carlton. pernah yang pertama kali gue nginep itu Iya, yang Ritz-Carlton. naruh berangkas. Iya. Taruh berangkas. Iya. Iya, kalau yang seruni itu yang berenang yang ada kelelep. Ya kalau yang Yang berangkas berangkas. dulu yang berangkas. Di Ritz-Carlton itu pertama kali kita nginep di hotel mewah gitu kan. Itu waktu itu nginep di situ, terus ada lemari kan, ada lemarian kan, yang kayak walk-in closet gitu loh. Jadi kayak wah, walk-in closet. Nah, ada berangkas. Kan aku biasanya suka ngeliatin kan kalau di TV tuh di berangkas isinya apa. Nah, barang-barang berharga nih kan. Terus ini aku cari mana ya Mbak barang-barang berharga. Waktu itu aku belum punya HP. Barang-barang berharga adalah itu papa, dompet papa, Tali pinggang. sama HP. Itu dibawa ke berangkas semua. Barang berharga orang ya. Iya. Papanya mah mana ini kok tiba-tiba. Papa lagi tidur siang, terus udah gitu ya udah ngasal tuh kan, nggak bisa dibuka. Terus ya udah itu kakak pura-pura tidur siang. A little longer than a few minutes later. Guys, tadi sempet mati ininya gara-gara baterainya habis, jadi kita lanjutkan. Tadi udah sampai Tali pinggang apa hilang? oh iya. Tali pinggang apa hilang nih? Dompet tali pinggang itu barang-barang berharga papa hilang. Nah, aku pura-pura tidur kan. Terus udah gitu ya udah nih akhirnya ini kemana, di mana? Kakak tidur. Iya, bingung, panik. Ada tuyul masuk. Itu gue di mana deh? Kok nggak ada? Ada Ya, tapi untungnya kayaknya kakak ngomong Ngaku. ada di dalam ngaku, tapi nggak bisa. Untung akhirnya panggil petugas hotelnya. Iya, udah beres. Nah, kalau Ade nih yang di mana?
yang Seruni. di Seruni. Jadi waktu itu gue belum bisa berenang kan, cuman papa tuh sering banget ngajarin gue berenang. Nah tapi ganti-gantian sama Bica kan. Nah Bica tuh lagi gilirannya diajarin papa. Nah papa tuh ngajarin enggak, bukan, beda lagi. Nah pada saat itu tuh papa ngajarinnya tuh kalau setiap ngajarin berenang pasti di kolam dalam, selalu di kolam dalam. Akhirnya pas Bica lagi di pojok-pojok sana diajarin berenang, gue mainin di tangganya. Tiba-tiba pas nginjek langsung dalam. Itu mau nginjek tangga lagi nggak bisa, nggak tahu di mana, nggak bisa lihat juga. Gue nggak pakai kacamata renangnya itu loh. Terus gini-gini tangan gue udah keluar gitu kan. Terus gue begini, sumpah. Gara-gara nggak tahu mau gimana, gini-gini sampai itu lama banget, ada kali 5 menitan. Maksudnya kayak masih kecil 5 menit nahan napas kan. Emang selama itu? Udah pengep banget. Papa pikir tadinya bercanda. Cuma kan, maksudnya gue bisa masuk. Kan tadinya cuma segini kan, karena kelelep. Iya, itu udah gak bisa berenang. Pantesan abis itu adek makannya banyak. Enggak deh, kalau kakak itu latihan cheerleaders naik sini papa kan? Iya kalau dulu Iya. apa namanya, pokoknya ada yang scorpion gitu naik kesini foto. Iya, cheerleader. Tapi itu seru nih dulu, ini banget sih kayak Bagus kelihatan loh, wah ya. wah banget. Jadi kakak itu cheerleaders waktu SMA kelas 1 ya, kelas 2 cheerleaders. Kelas 1 Kelas 1 ke kelas 2. Wah, itu kakak itu pas pokoknya paling atas ya kak ya? Iya, flyer. Oh, flyers, gayanya scorpion. Scorpion itu kaki Iya, diangkat, melengkung gitu. melengkung semuanya. Nah, itu naik pundak papa ya latihan ya. Itu di kolam renang. Nah, tapi selama papa ngawal kakak cheerleaders, itu saat itu rasanya apa ya? Ketar-ketir. Karena kan di atas kan paling tinggi. Ya. Siapa kak yang paling nangkep? Pokoknya papa tuh takut kalau kakak kepleset. Makanya yang papa bilang capek itu doa terus, ya Allah. Ada 2 doanya. Pertama kakak selamat, kedua menang. Setiap minggu itu ada lomba. Bener-bener pokoknya diantarin papa terus deh itu. Ada lomba, Tadinya ada papa ini menitip, papa Kak. ini nggak sih apa yang kakak, yang papa jemput kakak ke ini ke sekolah. Terus habis itu papa bilang, papa di informasi kepada kita dijemput bapaknya. Kakak marah, papa gimana sih, jangan kan di ini Pas ada pesantren. Waktu pesantren, gue kan dijemput, pokoknya sering dijenguk gitu lah. Terus habis itu ada satu waktu pas nyokap gue bilang, "Deh, mama nggak bisa jenguk adek setiap minggu soalnya harus nganter kakak fotografer gitu kan." Padahal papa ya. Iya, pengen nangis kan gue, aduh setiap minggu nggak dijenguk. Terus akhirnya setiap minggu dijenguknya sama papa, terus papa nginep terus. Padahal di pesantren itu ada peraturan nggak boleh sering-sering dijenguk. Papa nginepnya di mana? Ada, jadi ada tempat penginapan di situ di pesantren gue buat kalau dijenguk sama orang tua kan biasa dari jauh tuh datang ketemu anaknya. Masalahnya gue setiap minggu gitu. Terus gue harus nginep, ditegor gue gara-gara nginep mulu. Gue gitu banget, gue ke pesantren lu datang langsung pada matiin gue gara-gara rambut gue mentek. Iya, masalahnya rambut dia pirang banget, pirang. Itu bener-bener langsung kayak, anjir itu kan kayak apa, jendela kan setiap lantai langsung ngeliat ke bawah kan. Terus semuanya bener-bener rame ke atas ngeliatin siapa tuh. Tapi waktu itu kan di pesantren ada nggak boleh pakai handphone. Jadi pas begitu papa jemput, lihat ke sana, mana adek belum turun ya. Begitu bubaran, mukanya semua sama, pakai baju pramuka, semua sama. Tanya aja, Nadia udah keluar belum? Itu dia. Ya, jadi kayak gitu, setiap papa nanya pasti, kalau nggak nyari nggak bisa. Lama-lama tuh jadi setiap papa jenguk ke pesantren, teman-teman udah yang kayak, itu mobil bapak lu gitu. Langsung ngapal gitu. Maksudnya papa tuh jemputannya di sekolah, jadi yang lainnya pada jalan ke asrama, gue naik mobil. Iya, Tapi lu ajak temen lu nggak, ayo naik mobil. kalau dia cuma keluarin kepalanya dari kaca aja. Tapi ada enaknya kak, kan papa sama adek ini wajahnya kan hampir mirip-mirip ya. Begitu papa lagi nyari adek di SMP ya. Oh iya. Baru aja papa masuk ini, si temennya adek yang lihat langsung lari. Itu kayaknya bapak lu. Langsung
belum tahu. Iya. Terus juga teman-teman SMA dia juga gitu, Iya. kayak misalnya papa duduk aja gitu nggak nyari cewek-cewek, satpam juga Iya, kayak iya. ini nyari Nadia ya. Iya benar. Gara-gara mukanya sama. Terus kayak papa lagi duduk di meja depan gitu lah, gue Iya. lagi di dalam, lagi di lapangan gitu kan. Terus yang kayak orang-orang abis pada jajan, selesai pulang sekolahnya abis pada jajan ke lapangan, nanti itu kayak bapak lu ya? Gitu. Terus gua, kok bapak gue? Iya mukanya mirip banget. Iya, jadi kalau ngeliat Ade itu pasti gampang. Jadi gampang ya. Pasti dicari gitu. Nah kalau kakak ini waktu pas abis Cirides foto model ya kak ya? Iya, keluar. Wah, foto model itu juga nggak kalah-kalah kak. Ade, papa jagainnya. Kan kakak itu ganti kostum, fotografer, tahu sendiri kan? Nggak kenal kita, dia cuma foto-foto. Terus teman kakak siapa namanya? Sisi itu. Ya foto papa lihat kan, kok ini anak guling-guling di rumput ya kak ya? Dulu foto di taman gitu. Guling-guling di rumah. Iya, terus papa langsung kejar itu fotografernya siapa itu? Itu belum giliran kakak. Belum giliran kakak. Pak, sebentar sini. Anak saya nggak boleh guling-guling. Ya, khusus anak saya. Kalau yang satu guling-guling nggak apa-apa. Ya terus ganti bajunya di mobil. Di mobil. Ya, kan? Mobil. Jadi papa di luar liatin kakak. Iya. Oh, nah itu ada papa gitu. Iya, pokoknya kayak gitu. Ya memang sih kan mantan foto model juga, jadi nggak salah. Model Adalah kuncung. Ya itu pokoknya seru ya. Kita seru-seruan ya. Alhamdulillah kakak adik sekarang sudah bisa semenjak kecil punya pengalaman seperti itu ya, suka-sukanya, nggak suka-duka ya dia. Iya, suka-suka. Suka-sukanya ya. Benjol juga suka ya. Nah, alhamdulillah sekarang kakak sama adik sudah bisa ya berkarya ya. Alhamdulillah. Sehat. Yang penting sehat ya. Katanya gini, rezeki yang paling rendah itu harta, tapi yang paling tinggi adalah sehat. Jadi sehat dulu baru Baru kaya. Ini apa nih mau dicedukin? Oke guys, jadi begitu masa kecil kita yang lumayan menyenangkan. Semoga video ini menghibur kalian, dan kalau misalkan kalian ada ide kita bikin apa lagi, bikin prank buat apa? nanti papa yang bikin prank kan. Kalian bisa komen aja di bawah kita kira-kira abis ini bikin apa lagi. Thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video. Ciao.